Dalam kebingungannya, Hani mengesampingkan niatnya untuk membunuh Zenithine. Sebaliknya, dia mulai dengan hati-hati menilai jiwa baru lahir Manhusi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan dan berpura-pura meraih. Sebuah tangan biru besar muncul di atas jiwa baru lahir sebelum menukik ke bawah seperti kilat. Segera menjerat jiwa baru lahir di antara 5 jarinya. Cahaya spiritual berkilauan di tangannya dan jiwa baru lahir sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak perlu terlalu berhati-hati rekan Dawisan. Dalam kondisi saya saat ini, saya bahkan tidak akan bisa menggunakan teknik teleportasi apapun. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Manhusi tidak berusaha untuk mencoba dan berjuang bebas dari genggaman Hanli. Itu mungkin tidak benar-benar terjadi. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan bertahan selama ini. Saya ingat waktu di Balai Surgawi bertahun-tahun yang lalu, Anda tampaknya telah menyembunyikan niat buruk terhadap saya juga. Apakah Anda muncul di depan saya sekarang sehingga saya dapat mengirim Anda juga? Hanli bertanya dengan ekspresi gelap. Anda sudah mencapai jiwa baru lahir tahap akhir. Jadi jika Anda ingin membalas dendam atas apa yang terjadi di Balai Surgawi, maka Anda memiliki hak untuk melakukannya. Namun, Anda hanya seorang kultivator formasi inti belaka saat itu. Saya pikir siapapun dalam situasi saya saat itu akan mencoba untuk memburu Anda. Bahkan jika Anda tidak membunuh saya sudah menghabiskan sisa energi yang tersisa untuk menembus batasan itu saat itu. Jadi waktu saya di dunia ini sangat terbatas. Jiwa baru lahir tampaknya tidak takut mati sama sekali. Hani terdiam beberapa saat sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan Manhusi. Itu memang benar. Dalam kondisi lemahmu saat ini, tidak akan lama sebelum jiwa baru lahirmu menghilang. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun kamu benar-benar memendam rasa permusuhan terhadapku di Balai Surgawi, pelat skala kerajaan yang kamu berikan padaku menyelamatkan hidupku sekali. Karena itu, aku tidak akan mengakhiri hidupmu di sini. Tidak ada hutang di antara kita sekarang. Manhusi tersendat pada awalnya setelah mendengar itu, sebelum senyum masam muncul di wajahnya ketika dia menjawab. Saya tidak memberi Anda harta itu karena kemurahan hati atau kebaikan. Saya hanya mencoba menggunakan Anda. Anda tidak perlu membayar itu. Aku tidak peduli apa niatmu. Faktanya adalah bahwa pelat skala kaisar benar-benar menyelamatkan hidupku sekali. Namun jangan berharap aku menyelamatkanmu juga. Apakah kamu bertahan hidup atau mati di sini akan menjadi sepenuhnya terserah Anda. Hani melambaikan tangan dan tangan biru besar di udara menghilang, membebaskan jiwa baru lahir Manhusi. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke balok es besar di samping. Jiwa baru lahir Manhusi mengambil nafas dalam-dalam sebelum memelototi Zenithine yang membeku saat dia bertanya lagi. Rekan Taoisan, aku memiliki perseteruan darah dengan Zenithine. Bisakah kau meninggalkannya padaku dan mengabulkan harapan terakhirku untuk membunuhnya sebelum saya mati? Saya juga punya dendam terhadap Zenithine. Jadi saya akan menjadi orang yang mengakhirinya. Tidak perlu bagi Anda untuk campur tangan. Hani segera menolaknya. Aku bersedia menawarkan beberapa bahan langka dan buku tebal teknik rahasiaku sebagai imbalan atas kesempatan ini. Manhusi tiba-tiba menjadi sangat bingung setelah mendengar itu. Dan dia buru-buru menawarkan hadiah untuk mencoba mengubah pikiran Hanli. Hanli berbalik untuk melihat kembali ke jiwa baru lahir dan senyum tipis muncul di wajahnya. Katakan padaku apa niatmu sebenarnya. Aku tidak cukup naif untuk percaya bahwa kamu akan bersedia membayar harga yang mahal hanya untuk balas dendam. Jika kamu mengatakan padaku niatmu yang sebenarnya dan rencanamu tidak akan merugikanku, maka aku mungkin setuju untuk membiarkan Anda melakukan penghormatan. Juga saya sangat tertarik untuk mendengar bagaimana Anda dapat bertahan sampai titik ini, dan bagaimana Anda berakhir di tangan Zenithine. Saya harap Anda dapat memberikan pengetahuan itu padaku, kata Hani dengan suara lambat. Setelah mendengar itu, ekspresi mendesak di wajah jiwa baru lahir perlahan menghilang dan digantikan oleh pandangan ragu-ragu. Manhusi menghela napas panjang dan akhirnya memutuskan. Tidak perlu bagiku untuk merahasiakan ini darimu, biarkan aku memberitahumu segalanya.
Aku merasa terhormat mendengarnya. Hani menjawab dengan tenang. Dia kemudian melambaikan lengan baju ke arah balok es, di mana semua pedang terbang emas ditarik oleh semburan cahaya biru sebelum menghilang ke lengan bajunya dalam sekejap mata. Manhusi mulai menceritakan kisahnya dengan gigi terkatup. Kamu sebenarnya sudah menyadari hal ini, rekan Dawisan. Kembali lebih dari 100 tahun yang lalu, aku sudah hampir mencapai akhir hidupku. Aku berhasil mendapatkan beberapa pil dan obat-obatan yang dapat memperpanjang umurku di Balai Surgawi. Tetapi itu hanya menunda yang tak terhindarkan. Satu-satunya alasan mengapa jiwa baru lahirku masih ada adalah karena Zenithine menggunakan teknik rahasia yang kejam untuk sepenuhnya meningkatkan potensi laten jiwa baru lahir saya, sehingga memaksa saya untuk bertahan hidup melalui siksaannya. Sebagai harga untuk memperpanjang umurku, ketika kekuatan spiritualku habis dan jiwa baru lahirku menghilang pada akhirnya, jiwaku tidak akan bisa bereinkarnasi. Tetapi pada akhirnya aku menyerah pada luka-lukaku dan tubuhku hancur. Itulah mengapa jiwa baru lahirku berakhir di tangannya. Dia selalu mendambakan koleksiku dan pil surgawi itu. Jadi dia memenjarakanku untuk diinterogasi sampai sekarang. Interogasi? Kenapa dia tidak menggunakan teknik pencarian jiwa padamu? Hani sedikit terkejut mendengar itu. Manhusi terkekeh dengan dingin sebelum menjawab dengan bangga. Hehe, jika itu adalah kultivator lain, bahkan seorang kultivator besar jiwa baru lahir Tapahir tidak akan bisa menghindari nasib jiwa mereka dicari secara paksa. Namun seni iblis pembawa surga yang saya kembangkan membuat saya kebal terhadap teknik pencarian jiwa. Jika dia meningkatkan kekuatan teknik pencarian jiwanya, maka jiwaku akan dihancurkan. Dia tidak akan pernah bisa menemukan rahasiaku. Ada teknik rahasia seperti itu. Hani mengangkat alis setelah mendengar itu. Dia agak tertarik pada teknik seperti itu. Tentu saja. Apakah kamu pikir seni iblis pembawa surga memiliki reputasi yang salah? Hanya saja aku tidak pernah membuat ini diketahui dunia. Zenithine tidak bisa melakukan apa-apa kepadaku. Jadi dia hanya bisa menggunakan mayatnya untuk menyiksa jiwa baru lahirku dari waktu ke waktu. Hehe, aku tidak akan menyerah dengan mudah. Dalam hal apapun, bahkan jika aku mengatakan semuanya, aku hanya akan dihancurkan. Namun sudah lebih dari 100 tahun sejak jiwa baru lahirku secara paksa ditingkatkan oleh teknik rahasianya. Dan aku benar-benar berada di ujung jalan. Kecuali jika aku melepaskan teknik rahasia untuk melahap jiwa baru lahir yang lain, aku tidak akan bisa bereinkarnasi. Bahkan jika aku berhasil menelan jiwa baru lahir, itu masih belum pasti apakah aku akan memiliki kesempatan untuk reinkarnasi. Di akhir ceritanya, Manhusi berbalik untuk menatap Zenithine yang beku. Aku mengerti. Jadi kamu berencana untuk menelan jiwa baru lahir Zenithine untuk kesempatan di kehidupan kedua. Aku pernah mendengar teknik rahasia seperti itu. Tapi itu benar-benar tidak mungkin untuk memverifikasi apakah itu benar-benar efektif, gumam Hanli. Dia mengelus dagunya. Terlepas dari apakah itu berfungsi atau tidak, itu adalah satu-satunya kesempatanku. Jadi aku setidaknya harus mencobanya. Bagaimanapun, orang lain dapat mengambil koleksiku setelah aku mati. Jadi mengapa tidak menggunakannya untuk ditukar dengan secercah harapan untuk diriku? Manhusi menghela nafas pasrah. Itu memang benar. Apakah kamu masih memiliki pil surgawi itu? Hani bertanya. Tidak lagi. Aku mengambilnya begitu aku keluar dari Balai Surgawi. Tapi sayangnya itu sama sekali tidak berpengaruh pada diriku. Zenithine tidak bisa melihat bahwa basis kultivasiku tidak membaik. Jadi dia berpikir bahwa aku tidak pernah meminum pil sejak awal, dan terus-menerus menginterogasiku tentang keberadaannya. Kalau tidak, dia mungkin tidak memiliki kesabaran untuk menginterogasiku begitu lama, jawab Manhusi dengan jujur. Oh, benarkah? Sedikit kejutan melintas di mata Hanli. Kembali ketika dia minum pil surgawi, itu memiliki efek yang sangat jelas. Namun, Manhusi sudah direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan. Jadi, dia kemungkinan besar tidak berbohong. Dengan demikian, tampaknya efek pil surgawi pada kultivator jiwa baru lahir diabaikan. Tentu saja, itu bisa juga karena bakat dari akar spiritual Manhusi cukup baik untuk memulai.
jadi tidak ada banyak ruang untuk perbaikan. Hani merenungkan situasi untuk sementara waktu sebelum memberikan jawabannya. Aku bisa membiarkanmu melakukan sesukamu, tapi kamu harus memberiku salinan teknik rahasiamu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan menyerahkan Zenithine kepadamu. Aku agak tertarik pada teknik rahasia penguncian jiwa yang Anda katakan sebelumnya. Setelah Anda melahap jiwa baru lahir Zenithine, Anda dapat memberitahu saya di mana sisa koleksi Anda berada. Tidak masalah, jiwa baru lahir sangat senang mendengar itu. Hani mengangguk sebagai tanggapan, tapi dia bisa melihat bahwa jiwa baru lahir sangat lemah. Karena itu, dia membuat segel tangan dan melemparkan segel mantra ke tubuh jiwa baru lahir secara berurutan. Cahaya spiritual dari berbagai warna berkilauan di atas tubuh jiwa baru lahir, di mana dia secara signifikan dihidupkan kembali. Terima kasih rekan Doi-san. Manhusi sangat berterima kasih atas sikap Hani. Hani melambaikan tangan sebelum melemparkan slip batu giok putih kosong di udara. Jiwa baru lahir buru-buru membuka mulut kecilnya untuk mengeluarkan semburan cahaya keemasan lemah. Slip giok tersapu dalam cahaya keemasan sebelum dengan cepat menyusut ke ukuran yang bisa muat di tangan jiwa baru lahir. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dan mulai menulis seni iblis. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya dia hafal, jadi mereplikasi itu sangat mudah. 10 menit kemudian, jiwa baru lahir membuka matanya sebelum mengangkat tangan ke udara. Garis cahaya putih dikirim terbang menuju Hani. Hani menangkap cahaya putih dan cahaya spiritual melintas ketika slip giok kembali ke ukuran aslinya. Kau belum pernah merusak ini bukan saudaraku? Hani melirik slip giok sebelum setengah senyum muncul di wajahnya. Jiwa baru lahir tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis setelah mendengar itu. Tentunya kamu bercanda saudara Han. Dengan basis kultivasi Anda, kamu akan dapat dengan mudah memastikan keaslian seni kultivasi. Selain itu, aku sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Mengapa aku melakukan sesuatu yang membahayakan Anda dan tidak menguntungkanku dengan cara apapun? Hanli tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Batu giok yang tergelincir di tangannya bergetar ketika dia memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya. Setelah membaca hanya beberapa kalimat, ekspresi Hanli tiba-tiba berubah drastis. Awalnya ada kejutan, diikuti oleh keraguan, lalu kegembiraan. Jiwa baru lahir Manhusi agak bingung dengan reaksinya. Namun dia tidak merusak seni kultivasi. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah 15 menit, Hani sudah selesai membaca slip giok, mengambil waktu jauh lebih sedikit daripada yang diantisipasi Manhusi. Hani menarik rasa spiritualnya dari slip giok dan ekspresinya menjadi agak bingung. Saudaraku, dari mana kamu belajar seni iblis surgawi ini? Apakah kamu tahu asalnya? Hani bertanya. Asalnya? Itu adalah seni kultivasi terkenal di lautan bintang yang tersebar. Itu tidak kalah terkenal dari seni iblis 6 puncak Santo Agung 6 jalan. Hanya saja seni kultivasi selalu seperti itu. Diturunkan menjadi hanya 1 orang per generasi. Dan saya hanya bisa berhasil mempelajarinya setelah bertemu dengan master saya. Mengapa Anda bertanya? Apakah ada sesuatu yang salah tentang seni kultivasi itu? Tanya jiwa baru lahir. Tidak. Hani menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan sebelum membalik tangannya, di mana batu giok itu lenyap. Setelah menyaksikan beragam emosi yang baru saja ditampilkan Hanli, Manhusi tentu saja tidak akan mempercayainya. Namun dia tidak mengorek lebih jauh ke masalah itu. Saudara Han, jika Anda tidak punya waktu untuk mengolah seni itu, maka berikan saja kepada murid Anda. Warisan seni iblis surgawi harus terus berlanjut. Prioritas utamanya adalah menelan jiwa baru lahir Zenithine. Jadi dia segera melanjutkan. Melihat Anda sudah melihat seni kultivasi, apakah saya bisa memulainya sekarang? Cahaya merah menyala di mata jiwa baru lahir dan ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berbicara. Hani melirik Zenithine yang membeku sebelum senyum muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Tentu saja, kamu sedikit lemah saat ini. Apakah kamu ingin aku membantumu?" "Terima kasih atas tawaran baikmu, tapi itu tidak perlu. Kekuatan sihirku saat ini tidak sebanding dengan bahkan 1/10 dari yang dulu."
tapi masih lebih dari cukup untuk menangani seorang kultivator yang tidak bergerak. Manhusi menggelengkan kepalanya dengan tatapan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di luar. Hani tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergoyang dan dia muncul di pintu masuk sebelum perlahan-lahan keluar dari kamar batu. Dengan demikian, hanya Manhusi dan Zenithine beku yang tersisa di kamar. Manhusi menoleh ke Zenithine dan tatapan menyeramkan muncul di wajahnya. Zenithine benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi ada pandangan ngeri di matanya. Sementara itu, Hani berdiri di lorong di luar kamar batu. Diam-diam mengamati slip giok di tangannya. Kamar batu itu benar-benar sunyi. Setelah sekitar 15 menit, suara letih terdengar dari dalam. "Rekan Doi-san, kamu bisa masuk sekarang." Suara itu tidak lain adalah Manhusi, tapi suaranya sedikit serak. Hani mengangkat alis saat dia meletakkan tangannya, di mana batu giok yang tergelincir di tangannya menghilang tanpa bekas lagi. Dia kemudian berjalan ke kamar batu. Blok besar es biru itu masih belum tersentuh sama sekali. Tetapi mata Zenithine sudah benar-benar terguling dan dia jelas sudah mati. Sementara itu, jiwa baru lahir melayang di atas balok es. Itu telah tumbuh sedikit dalam ukuran dan dipenuhi dengan vitalitas, menciptakan kontras yang kuat dengan kondisi lemah sebelumnya. Namun itu menunjukkan ekspresi lelah di wajah kecilnya ketika mengatakan, "Terima kasih Saudara Han. Aku hanya sementara memulihkan sebagian besar energiku, dan aku harus mengambil kesempatan ini untuk meneruskan ke akhirat. Jika tidak, semua upayaku akan sia-sia. Tempat tinggal gua rahasiaku terletak di..." Ketika jiwa baru lahir mulai mengungkapkan lokasi koleksinya, itu menjadi diam dan mulai mengirimkan suaranya kepada Hani sebagai gantinya. Hani mendengarkan dengan cermat sebelum mengangguk tanpa ekspresi. Jiwa baru lahir menghembuskan nafas dan dengan tenang berkata, "Baiklah, aku sudah membalas dendam. Jadi sudah waktunya bagiku untuk meneruskan sekarang. Perpisahan rekan Doi-san." Tubuhnya kemudian berayun ketika terbang menuju sudut kamar batu, di mana dia duduk dengan kaki terlipat di depannya. Cahaya keemasan menyilaukan meletus dari tubuh jiwa baru lahir dan auranya menjadi sangat tidak stabil. Senyum muncul di wajah Hanli saat dia mengalihkan perhatiannya dari jiwa baru lahir Manhusi. Sebagai gantinya, dia menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya. Petir keras meletus ketika beberapa busur tebal petir emas menghantam balok es besar. Es meledak di tengah kesibukan cahaya keemasan, dan tubuh beku Zenithine hancur berkeping-keping. Hani memeriksa sisa-sisa dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada fragmen jiwa atau jiwa primal kedua atau sesuatu dari sifat itu. Setelah memverifikasi itu, dia mengangguk sebelum berbalik. Tepat pada saat itu, serangkaian celah sudah muncul di tubuh jiwa baru lahir yang berkilauan. Cahaya keemasan melintas dari dalam retakan dan seolah-olah cairan emas akan tumpah. Mata Hanli menyipit saat dia menatap tajam ke jiwa baru lahir Manhusi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah bunyi gedebuk, seluruh jiwa baru lahir meledak menjadi bintik-bintik cahaya keemasan sebelum menghilang. Setelah menyaksikan jiwa baru lahir Manhusi pergi ke akhirat, Hani menghela nafas. Dia menjentikan jari ke sisa-sisa Zenithine di tanah, dan bola api melesat ke depan, membungkus segala sesuatu dalam api yang membakar. Hani tidak tinggal di belakang untuk menyaksikan semuanya terbakar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan sebelum menghilang dari ruang batu dalam sekejap mata. Hani tidak perlu takut apapun ketika melarikan diri dari tempat itu. Jadi dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dan dengan cepat mencapai ujung lorong. Dinding batu yang berkilauan dengan cahaya spiritual berdiri di jalannya. Hani segera mengangkat tangan tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan mulai menyala dari ujung jarinya saat dia bersiap memanggil pedangki untuk mengiris dinding. Namun tepat pada saat itu, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus. Seluruh lorong mulai bergetar dan gempa saat memancarkan gema bergemuruh. Hani sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa ini, tapi tangannya tidak melambat sedikit pun.
Beberapa garis cahaya keemasan berlapis di atas satu sama lain sebelum terbang di udara dan mengiris dinding batu. Tubuh Hani bergoyang dan dia muncul di sisi lain. Dia muncul di lantai pertama paviliun, dan dinding batu yang baru saja dia lewati adalah pintu rahasia yang terletak di sudut paviliun. Begitu dia keluar dari lorong, gemuruh dan getaran diperburuk beberapa kali lipat. Terdengar tawa parau, tangisan, amarah, dan ledakan keras meletus di luar. Seolah-olah seluruh puncak batu telah menjadi medan perang, dan ada orang yang terlibat dalam pertempuran di luar. Alis Hanli berkerut, namun seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang ke paviliun dari luar. Sebelum kultivator yang datang bahkan mengidentifikasi pria di dalam paviliun, dia segera mulai berteriak. Berita buruk, binatang iblis dari puncak batu besi tiba-tiba, siapa kamu? Di mana Penatuau? Kultivator itu terpana setelah menemukan bahwa pria yang berdiri di aula sebenarnya bukan Zenithid. Hani terkekeh dengan dingin sebelum membuka mulutnya, di mana cahaya kemasan melintas dari dalam, dan tangisan kesakitan terdengar. Kultivator di dalam cahaya merah telah diiris setengah sebelum dia bahkan tahu apa yang sedang terjadi. Kultivator formasi inti koalisi Starfall ini sangat sial. Dia bahkan tidak berhasil melihat Hani dengan baik sebelum hidupnya hilang. Namun Hani secara kasar memahami situasi dari apa yang dikatakan kultivator formasi inti sebelum dibunuh. Tampaknya binatang iblis di laut tiba-tiba menyerang koalisi Starfall. Dia agak bingung tentang situasinya, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam urusan itu. Karena itu, dia membuat segel tangan dan menarik auranya, sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya. Dia kemudian melangkah lurus keluar dari paviliun. Namun sebelum dia bahkan mencapai gerbang utama, dia mendengar suara gemuruh yang menggelegar dari atas. Rekan Dowistang, ras laut kami telah mengerahkan sejumlah besar saudara-saudara tahap metamorfosis saat ini. Tidak ada cara koalisi Starfall Anda akan dapat bersaing dengan kami. Jika Anda cerdas, Anda akan menyerahkan batu roh kelas atas itu sekarang. Mungkin kami bisa mempertimbangkan membiarkanmu hidup. Pemilik suara itu terdengar agak sesak dan terengah-engah. Namun dia memiliki basis kultivasi yang menakjubkan. Semua kultivator koalisi Starfall kelas rendah di luar paviliun merasa lemas hanya dengan mendengar suara itu. Dan ki spiritual dalam kekuatan mereka juga membeku sebagai hasilnya. Hati Hanli tersentak setelah mendengar kata-kata batu roh kelas atas. Dia segera menembak melalui gerbang paviliun dan melihat ke langit. Pertarungan massal terjadi di sana, dan cahaya spiritual berkilauan tanpa henti di tengah deretan ledakan yang menggema. Ada beberapa kultivator terlibat dalam pertempuran sengit dengan beberapa binatang iblis yang tampak aneh. Di udara di atas, awan biru dan kabut hampir menutupi seluruh langit. Di bawah awan dan kabut, ada juga beberapa pertempuran yang terjadi. Sulit untuk menentukan dari sisi mana bisa keluar dari pertempuran itu. Tampaknya koalisi Starfall benar untuk memanggil semua kultivator jiwa baru lahir mereka kembali ke pulau ini. Kalau tidak, para penjaga di Gunung Batu tidak akan cocok dengan pasukan monster iblis itu. Ekspresi pria berjubah biru tetap tidak berubah. Namun dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam harta karunnya saat dia dengan tenang berkata, "Batu roh kelas atas apa? Dari mana kamu mendengar rumor palsu itu? Aku tidak punya batu roh kelas atas." "Kau masih berusaha menyembunyikannya dariku sekarang, Kakak Tang. Tidakkah kau menganggapnya lucu?" Awan kabut biru terus mengalir keluar dari mulut pengemis besar itu ketika ekspresi menghina muncul di wajahnya. Ekspresi pria berjubah biru itu semakin dingin ketika dia menjawab, "Jadi kamu benar-benar datang ke sini hanya berdasarkan rumor saja. Bagaimana batu roh kelas atas ada di dunia manusia? Kamu tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan, membunuh begitu banyak dari kami kultivator koalisi Starfall. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos dengan ini. Kami tidak akan beristirahat sampai kami mendapatkan batu roh kelas atas Saudara Tang. Saya menemukan berita tentang batu roh dengan menggunakan teknik pencarian jiwa pada orang yang menemukan batu roh. Jadi jangan mencoba membodohiku." Gendut itu tertawa dingin ketika lipatan lembeknya bergetar tanpa henti. "Jadi kamulah yang membunuh Pelindung Li?"
Pria berjubah biru pada awalnya goyah setelah mendengar itu sebelum terbang menjadi kemarahan yang menggelegar. Dia melambaikan cermin biru di udara, dan beberapa pilar cahaya tebal diluncurkan ke arah lawannya. Jadi kamu tidak akan menyangkal memiliki batu roh lagi. Seringai mencemooh muncul di wajah si gendut ketika mangkuk bundar di depannya mengeluarkan semburan cahaya kuning yang menyerap semua pilar cahaya yang datang. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Semua orang tahu bahwa batu roh kelas atas sangat berguna untuk menerobos kemacetan. Tidak mungkin aku akan menyerahkannya kepadamu, binatang buas. Apakah kamu tidak takut Istana Bintang akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pertempuran kita pada akhirnya? Ekspresi marah pria berjubah biru itu memudar ketika dia dengan cepat tenang. Istana Bintang, kamu pikir hanya ras kami yang menyerang koalisi Starfallmu? Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Ras laut kami telah mengerahkan semua makhluk kami yang paling kuat kali ini. Dan bukan hanya kami akan mengambil batu roh kelas atas, kami juga akan mengambil kembali semua ranjau roh di pulau ini. Lautan luar seharusnya menjadi milik ras laut kami. Kamu para kultivator manusia bahkan berpikir untuk mengambil bagian dari batu roh di pulau ini adalah tidak lebih dari lelucon. Kami hanya mengizinkan Anda untuk berkembang karena kami belum mengumpulkan semua kekuatan yang kami butuhkan. Si gendut mengangkat lehernya yang lembek dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ekspresi Penatua Tang berubah drastis setelah mendengar itu. Tiba-tiba ledakan melolong meletus di kejauhan, seolah-olah untuk mendukung klaim si gendut itu. Semburan kabut iblis biru kemudian datang menyapu keluar dari arah itu. Tampaknya berisi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Haha, sepertinya para kultivator Istana Bintang sudah diurus. Seperti yang diharapkan, memobilisasi pasukan kami sebelum menurunkan satu sisi terlebih dahulu adalah tindakan yang tepat. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri sekarang. Si gendut meledak menjadi tawa parau setelah melihat itu. Sebagian besar cahaya kuning melonjak dari mangkuk bundarnya dalam hiruk-pikuk, meluncur langsung ke arah pria berjubah biru di bawah. Pada saat yang sama, cincin emas di lengannya juga melesat ke depan, sebelum berubah menjadi lapisan proyeksi dan turun dengan kecepatan yang hingar-bingar. Melihat bala bantuan telah tiba, binatang iblis itu segera meningkatkan intensitas serangannya, tidak membiarkan lawannya pergi. Ekspresi pria berjubah biru itu terpelintir karena kaget dan marah. Namun dia mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri dari lawannya. Adegan serupa juga terjadi di pertempuran lain di dekatnya. Semua binatang iblis tahap metamorfosis mulai melepaskan rentetan serangan deras tanpa pertimbangan untuk cadangan kekuatan iblis mereka. Cahaya spiritual dari semua warna yang berbeda terjalin ketika ledakan gemuruh yang keras meletus. Tak satu pun dari kultivator jiwa baru lahir koalisi Starfall yang mampu menyingkirkan lawan-lawan mereka untuk menjauh dari tempat ini. Di sisi lain, awan kabut iblis biru yang mendekat secepat kilat dan dalam sekejap mata sudah semakin dekat, sehingga fitur jahat dari binatang iblis di dalamnya terlihat jelas. Bahkan para kultivator koalisi Starfall dengan reaksi paling lambat telah menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar pada saat ini. Pada akhirnya, seseorang tiba-tiba berteriak, "Mundur!" Semua kultivator tingkat rendah di bawah segera melarikan diri ke segala arah. Sementara kultivator jiwa baru lahir di udara di atas semua mulai mencari peluang untuk melepaskan diri dari pertempuran masing-masing. Beberapa mengadopsi pendekatan yang lebih defensif ketika mereka perlahan-lahan mundur ke puncak batu. Sementara yang lain melepaskan serangan kuat dengan sekuat tenaga, berharap untuk sementara waktu mendesak lawan binatang iblis mereka sebelum mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ada juga beberapa yang memiliki teknik rahasia yang dapat membantu mereka melarikan diri. Jadi mereka memerangi musuh-musuh mereka dengan tenang sambil memindai mata mereka di sekeliling mereka, tampaknya mencari sesuatu. Sementara itu, Hani awalnya berencana untuk pergi, tetapi rencana itu segera dibatalkan setelah mendengar kata-kata batu roh kelas atas. Meskipun dia belum pernah melihat batu roh kelas atas yang legendaris, dia telah melihat catatan efek ajaib mereka dalam buku-buku tebal yang tak terhitung jumlahnya. Mengesampingkan fakta bahwa batu roh ini adalah benda wajib untuk menyiapkan beberapa jenis mantra formasi primordial legendaris di dunia manusia,
Hanya efeknya dalam membantu para kultivator dalam memecahkan kemacetan saja adalah prospek yang sangat menggoda. Selanjutnya, efek bantuan ini berlaku untuk semua kultivator dari tahap formasi inti sampai ke tahapan transformasi dewa. Tentu saja, semakin kuat basis kultivasi seseorang, efek batu roh itu semakin berkurang. Meski begitu, batu roh kelas atas masih sangat dicari di kalangan kultivator dunia manusia. Sekarang setelah batu roh kelas atas telah diekstraksi dari salah satu tambang di sini, tidak mengherankan bahwa koalisi Starfall segera mengumpulkan kultivator jiwa baru lahir mereka. Sementara binatang iblis itu tidak ragu sedikit pun untuk melancarkan serangan terhadap pulau ini. Melihat satu batu roh kelas atas telah digali dari tambang, mungkin akan ada yang kedua atau bahkan yang ketiga di tambang. Hani mengambil nafas dalam-dalam dan dengan cepat memahami situasinya. Melihat harta langka seperti itu muncul di hadapannya, dia pasti tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Namun agak sulit untuk mengidentifikasi siapa yang membawa batu roh kelas atas. Secara teoritis, harta kaliber ini biasanya diserahkan kepada orang dengan basis kultivasi tertinggi untuk diamankan. Dalam hal ini pria berjubah biru. Namun itu juga bisa menjadi kasus bahwa pria berjubah biru itu sengaja memberikan batu roh kepada seorang kultivator tingkat rendah yang tidak jelas, yang kemudian akan menyelinap membawa batu roh keluar dari pulau. Jika strategi yang terakhir digunakan, maka tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan bisa menangkap semua kultivator koalisi Starfall, terutama dengan begitu banyak binatang iblis kuat di sekitar. Alis Hani berkerut saat dia dengan hati-hati merenungkan situasi. Tetapi ekspresinya kemudian segera santai. Kecerdasan binatang iblis tahap metamorfosis itu pasti tidak kalah dengan kultivator manusia. Jadi mereka pasti sudah mempertimbangkan masalah ini juga. Dengan demikian, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, binatang iblis pasti tidak akan membiarkan kultivator koalisi Starfall untuk melarikan diri. Yang harus dia lakukan adalah untuk masuk dan mengambil batu roh segera setelah itu muncul. Pada tingkat kekuatannya saat ini, tidak ada binatang iblis dan kultivator di sini yang bisa menghentikannya. Dengan mengingat hal itu, Hani berdiri di depan paviliun dan terus menyembunyikan kehadirannya saat dia mengamati pertempuran dengan ekspresi dingin. Seperti yang diduga, sekitar 200 hingga 300 binatang iblis tiba-tiba keluar dari kabut iblis yang mendekat dari kejauhan, yang semuanya mulai mengejar para kultivator tingkat rendah di pulau itu. Sebagian besar binatang iblis ini hanya pada tingkat ketiga atau keempat. Tetapi ada juga sekitar selusin binatang iblis kelas 5. Semua kultivator manusia sedang dikejar oleh binatang iblis dari beberapa tingkat kekuatan bersamaan. Dalam menghadapi pasukan yang begitu tangguh, itu benar-benar agak tidak masuk akal bahwa setiap kultivator akan dapat melarikan diri dari pulau itu. Kabut iblis biru langsung tiba di udara tepat di atas medan perang sebelum bergabung dengan awan kabut asli. Semburan ki iblis yang sangat kuat naik ke langit yang diikuti oleh bola api emas yang keluar dari dalam. Sebuah cahaya yang cemerlang melintas di depan seorang kultivator dengan baju besi emas. Kultivator iblis memiliki kepala naga dan tubuh manusia. Itu memegang tombak emas, di mana busur cahaya perak berkedip, membentuk ular petir panjang dan tipis yang mengalir di sepanjang permukaan tombak. Sangat jelas bahwa itu bukan harta karun biasa. Adapun setelan baju besi emas, itu dibuat dari sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membawa run kecil yang memancarkan ki iblis. Begitu kultivator iblis ini muncul, semburan cahaya tajam keluar dari mata naganya ketika indera spiritual yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh puncak batu. Semua kultivator jiwa baru lahir masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan lawan binatang iblis mereka masing-masing. Wajah lelaki berjubah biru itu menjadi pucat pasi ketika melihat kultivator iblis itu, dan dia berteriak dengan ragu, "Raja Wim Emas, mustahil. Bagaimana kau bisa menentang persetujuan kita dan datang ke sini secara pribadi? Raja Wim Emas adalah binatang iblis kelas 10. Mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Jika Anda ingin saya menjunjung tinggi perjanjian, maka Anda manusia harus menunjukkan kepada saya bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan. Sudah 3000 tahun sejak kultivator transformasi dewa telah muncul di antara barisan Anda, dan batu roh kelas atas dipertaruhkan di sini.
Jadi mengapa saya harus menegakkan perjanjian? Wim berbicara dengan ekspresi dingin. Tepat pada saat itu, dua kultivator iblis lagi muncul dari kabut iblis. Salah satunya adalah makhluk berjubah hitam dengan rambut merah, wajah hijau, dan mulut tajam. Itu cukup tinggi dan besar dan agak akrab bagi Hanli. Hah? Bukankah itu kura-kura iblis yang bersama dengan naga banjir buas? Hati Hanli tersentak saat melihat Wim emas sebelum ekspresi terkejut muncul di wajahnya setelah melihat kultivator iblis berjubah hitam. Ekspresinya segera menjadi gelap ketika dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah kabut iblis.